Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasta Cahyani Fadila dari kelas 2F. Saya akan menceritakan mengenai legenda Jaka Tarub. Di sebuah desa di tepi hutan di daerah Jawa Tengah, tinggallah seorang pemuda yang bernama Jaka Tarub. Ia dikenal sebagai pemuda yang tampan dan rajin bekerja. Tak heran, banyak gadis-gadis yang menyukainya. Selamat siang, Jaka Tarub. Apakah kau tidak capek bekerja terus? Meskipun demikian, Jaka Tarub belum berniat untuk menikah. Ia lebih suka menghabiskan waktunya untuk berburu dan berjelajah ke tengah hutan. Rasanya bisa berburu seperti ini sangat menyenangkan, jauh dari gadis-gadis desa. Di suatu hari, Jaka Tarub pergi berburu rusa ke hutan dan berhenti di tepi sebuah sungai. Rasanya haus sekali. Untunglah ada sungai di sini hingga aku bisa minum. Ketika Jaka Tarub mendekat ke arah sungai, ia mendengar suara gadis. Suara siapa itu? Mengendap-endap, Jaka Tarub pun menyusuri sungai mencari sumber suara tersebut. Seperti suara gadis-gadis, tapi di tengah hutan begini. Ternyata suara tersebut berasal dari 7 gadis yang sedang mandi di sungai. Wah, semuanya cantik-cantik sekali. Andai salah satunya adalah istriku. Jaka Tarub tidak tahu bahwa gadis-gadis itu adalah bidadari kayangan. Dan sesungguhnya manusia tidak bisa menikah dengan bidadari. Ia pun mulai berpikir dan mencari cara agar salah satu dari gadis itu bisa menjadi istrinya. Akhirnya ia pun mendapatkan ide. Jika aku mengambil selendangnya, maka dia akan kebingungan mencarinya, dan aku akan berpura-pura telah menemukannya. Ia pun mengambil salah satu selendangnya, kemudian pergi dengan membawa selendang itu. Sementara itu, para bidadari itu pun hendak kembali ke kayangan. Ada apa, Nawang Bulan? Selendangku tidak ada. Tadi aku meletakkannya di batu itu bersama selendang kalian. Tanpa selendang, aku tidak bisa terbang dan kembali ke kayangan. Tidak, matahari sudah mulai terbenam dan kita harus segera bergegas kembali ke kayangan. Maafkan kami, Nawang Bulan, kami harus segera pergi ke kayangan. Jangan tinggalkan aku, teman-teman. Selamat tinggal, Nawang Bulan. Jaga dirimu baik-baik, Nawang Bulan. Dari itu pun bergegas meninggalkan Nawang Bulan seorang diri. Nawang Bulan tampak sedih. Ia jadi tidak bisa pergi ke kayangan karena selendangnya telah hilang. Oleh karena itu, ia pun mulai menyusuri jalan setapak hingga ia sampai di rumah Jaka Tarub. Itu adalah salah satu gadis di sungai tadi. Dia pasti sedang kebingungan mencari selendangnya. Selamat sore, gadis cantik. Kau nampak kebingungan? Ada yang bisa kubantu? Wahai pemuda, namaku Nawang Bulan. Aku sebenarnya bidadari kayangan. Namun aku kehilangan selendangku, sehingga aku tidak bisa kembali ke kayangan. Jaka Tarub terkejut. Dia tidak menyangka bahwa gadis itu adalah bidadari kayangan. Dalam hati ia berkata, gadis itu adalah bidadari kayangan? Kalau begitu, aku tidak akan mengembalikan selendangnya. Namaku Jaka Tarub. Daripada kau kebingungan mencari selendangmu, tinggallah di sini bersamaku.
Baiklah Jaka, kau sungguh baik hati. Nawang Wulan pun akhirnya tinggal bersama Jaka Tarub dan menjadi istrinya. Mereka dikaruniai seorang gadis mungil yang diberi nama Nawangsi. Mereka hidup dalam kebahagiaan. Meskipun nampak bahagia, ada sesuatu yang mengganjal di pikiran Jaka Tarub, yaitu persediaan padinya yang hampir memenuhi lumbungnya. Padi-padi ini seperti tidak berkurang, aneh sekali. Hingga suatu hari, suamiku, aku akan pergi mencuci sebentar di sungai. Oh ya, jangan sekali-sekali kau membuka tutup kukusan nasi yang sedang kumasak ya. Oh, baiklah. Peninggal Nawang Wulan, Jaka Tarub pun menuju ke dapur. Ia hendak melihat nasi kukusan istrinya. Sebenarnya, apa isi kukusan ini? Kenapa ia selalu melarangku untuk melihatnya? Penasaran, ia pun membuka tutup nasi itu. Betapa terkejutnya ia, di dalam kukusan nasi itu hanya terdapat sebuah biji padi. Oh, istriku hanya memasak sebiji padi saja. Pantas saja lumbungku tidak pernah berkurang. Suamiku, kenapa kau melanggar perintahku? Sebelum nasi itu matang, tidak boleh ada manusia yang melihatnya. Akibat dari perbuatanmu itu, kesaktianku menanak nasi menjadi hilang. Memaafkan aku, istriku. Karena kesaktiannya telah menghilang, Nawang Wulan pun harus benar-benar menumbuk padi sebelum dimasak. Rasanya capek sekali. Seandainya saja aku masih memiliki kesaktian. Sejak saat itu, padi di lumbung pun mulai berkurang hingga hampir habis. Suatu pagi, ketika Nawang Wulan mengambil padi di lumbung, pandangannya tertuju pada benda yang tidak asing baginya. Benda itu menyembul di tumpukan padi yang terakhir. Betapa terkejutnya dia. Ternyata benda itu adalah selendang yang selama ini ia cari. Ternyata selama ini suamiku yang telah menyembunyikan selendangku. Tega sekali dia. Dia pun segera menemui suaminya. Jaka Tarub, ternyata selama ini kau telah membohongiku. Sungguh tega. Aku akan kembali ke kayangan. Tunggu, jangan pergi. Bagaimana dengan nasib putri kita, Nawangsi? Walaupun aku tidak mengakuimu lagi sebagai suamiku, namun Nawangsi tetaplah putriku. Aku akan sesekali kembali untuk menyusuinya. Istriku, jangan pergi, istriku. Demikianlah, Nawang Wulan pun pergi kembali ke kayangan, meninggalkan Jaka Tarub dan putrinya Nawangsi. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah setiap kebohongan dan niat buruk tidak akan berakhir dengan bahagia. Berusahalah untuk terus bersikap jujur dalam meraih sesuatu. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.